بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نحمد الله مصطفى سيدنا مصطفى وسيدنا وسيدنا الصحابة والسلام ولله العمل وحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد بن محمد الكتاب ودار Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين شافعنا خير البرية من قرب ومن أجل. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وانصر إلهي جيوش المسلمين على أعدائهم وفيهم من كيد مكرهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولا تأمر من وحدهم سبلا إلى الصراط إخلص لشعبه. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا وارحم الله عاقبة ووالدينا مع الأحباب كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ومن قلوبنا هب لنا مددا وافتح علينا بما في الغيب من حكم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه Wa ala alihi. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأتمنا بالصحة والعافية وجمعنا في هذا المكان روضة من رياض الجنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. Masyaallah muslimin wa jumlah rahmatin
Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salah satu taman surga. Semoga Allah ridho, Allah berikan rahmat kepada kita dan membimbing kita selalu istiqomah dalam thalabul ilmi sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada malam hari ini kita akan memberikan kepada kita besar yang ada sendiri dengan berkutana. Waktu kita masih pembahasan dari kita ada sunnah tentang adab berinteraksi dengan orang lain, berbuah Islamiyah, bagaimana kita bergaul dengan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu fi kitabihi wa ajazna nabihi wa bi barakati qulubihi wa bi kulli amin. Wa'lam tahulah anna man yuhibba billahi yabghadu billahi. Ketahuilah seseorang yang menyukai atau mencintai dan menyayangi orang itu karena Allah. Kita senang kepada seseorang karena Allah. Maka juga ketika kita marah, kita benci kepada seseorang juga karena Allah. Jadi sandarannya adalah Allah. Bukan yang lain. Alhamdulillah, saya saudara kalian, ya, di jalan Allah. Orang Arab kalau kenalan, kenalkan saya saudara kalian sekian, ya. Kata Allah, Alhamdulillah, saya adalah saudara kalian di jalan Allah. Maka ketika kita menyukai seseorang itu karena Allah, ya, membenci orang itu karena Allah. Bagaimana kita ahbabta insana liqaulihi muti'an lillah. Dan sesungguhnya jika engkau menyukai, menyenangi seseorang itu karena bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sadarnya Allah jelas, dia membawa kepada ketaatan, ya, bahwa kita kalau berteman, kalau kita bersahabat, ya, bukan karena Allah akan sebut. Ya, orang kalau bersahabat, kalau dia punya jabatan, kiranya jabatan nempel, jabatan itu mencopot, itu sudah hilang. Ya, bersahabat dengan seseorang karena dia punya materi. Dan masih banyak, wah, terus sahabat orang hartanya habis, yang betul banget hilang itu, karena sandarannya adalah materi. Tapi kalau sandaran kita berteman dengan seorang itu karena Allah, maka ini akan langgeng, ya, bahkan bisa, ya, membawa kita ke surga.
Ya. Salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat Allah itu adalah dua orang yang mencintai karena Allah. Ya, cinta ini bukan yang hanya dengan lawan jenis seperti istri kita dan pasangan kita. Ya. Dengan jamaah kita, dengan saudara-saudara kita seiman. Jadi orang yang mencintai karena Allah itu nanti akan dalam naungan Allah. Dalam naungan Allah di mana tidak ada perlindungan, ya, kecuali dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persahabatan kita, pergaulan kita, ya karena Allah. Ya, saya bertemu dengan dia, alhamdulillah saya sejak bertemu dengan dia, ya saya lebih tenang, semangat saya untuk ibadah bagus, kalau saya salah diingetin, begitu. Itu bila muti'an lillahi, karena kita taat pada perintah Allah. Tapi kalau bukan untuk yang lain, itu sumber jauh kan. Harta berapa lama seorang bisa punya harta? Sebuah yang belajar kan juga ada kalanya dia, ya jatuh, punya jabatan, emang dia semua hidup ingin jabatan. Apalagi sekarang kita ibaratnya cuma periode begitu. Dari mana 10 tahun di situ udah sama lagi. Mau apa? Jadi sandaran itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Mutihan dia. Faida asal moha aqwadahu billah. Maka ketika seseorang itu ya bermaksiat pada Allah, maka kita membenci orang itu karena Allah. Ya, kita membenci akan perbuatan ya maksiatnya, bukan pada orangnya. Orangnya nanti bisa jadi kalau nanti dia bertaubat, ya, bahkan seseorang yang maksiat sekalipun tidak boleh ya kita menghakimi dua menghakimikan ya ini mengenai harapan masing-masing neraka. Dan tentu kalau di akhir hidupnya dia dapat hidayah husnul khotimah, akhirnya ya di akhir jannah adalah manusia berdasar dari Rasulullah Muhammad. Orang yang menunggu sampai 99 orang ya dari Nabi Ismail nanya ya ahli agama ini ahli agama yang bukan cukup, saya telah bunuh orang 99 orang ya saya tobat kita nggak tahu ada 99 dia kesel dibunuh itu yang ngasih tahu dia ada terima tobatnya itu kita 100 begitu muter lagi dia akhirnya ketemu sama orang yang betul-betul saya udah bunuh 100 orang ini, saya mau kira-kira kalau saya terima selagi engkau menyesali akan perbuatanmu, engkau pernah suka ya karena tempat kamu tinggal itu tempat orang ahli maksiat, tidak ke tempat yang lebih baik. Akhirnya dia menerima itu. Alhamdulillah kalau gitu saya menyesali perbuatan saya dan saya akan hijrah. Tidak akan berangkat hijrah ke tempat yang lebih baik karena tempat dia tinggal itu ahli maksiat, tukang membunuh, tukang membunuh semua. Gitu. Jadi tidak dari tengah jalan mati. Ya di tengah jalan orang tersebut wafat. Akhirnya malaikat yang atur ini masuk neraka ini. Ya, karena dan dia belum berbuat amal soleh, baru tobat doang. Ya, kata malaikat itu lagi, nah dia masuk surga, udah niat, udah meninggalkan, dia belum besar. Terus apa ya? Kata Allah udah itu jaraknya. Dia dekatkan di tempat yang lama, tempat maksiat, atau lebih dekat ke tempat dia akan hijrah ke orang lain. Gitu. Ternyata dia lebih dekat udah tempat yang baik. Ada jauh gitu. Ya kalau 9 kilometer, tapi
lebih mendekat kepada ketiga-tiganya, maka ya, Allah ampuni dan Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita membenci seorang itu membencinya karena Allah. Ya, maka tidak benar. Ya, dia mabuk lagi, ya, dia minum lagi. Ya, nasihat itu kan? Ya, itu. Kalau tidak capek, itu sudah tidak masalah. Ya, kata dia bisa bilang, ya, Jangan. apa ini nggak bisa memberikan solusi. Dunia yang lagi, udah tinggal ya. Udah harapkan kepada Allah, udah, ayo, dari itu, ya, orang udah. Nah, kita membenci seorang juga karena perbuatannya, ya, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa menjamin, ya. Bahkan ketika kita selalu hadir di majelis itu atau hadir melaksanakan ya perintah Allah, bukan berarti jaminan nanti kita harus berbuat kita. Tapi biasanya, begitu ya, seseorang itu akan dilakukan akan kebiasaan biasa. Walaupun tidak ada jaminan, tapi ketika kita menjaga istiqomah kita, insya Allah akan menjadi. Tapi juga kita tidak boleh ya, memberikan menghukum seseorang itu dia ahli maksiat, ahli nar. Ya, sejadi nanti akhir-akhirnya memberikan hidayah, kemudian dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kita mencintai dan mencintai orang itu dan kita bercincin pada orang Allah. Karena ahabba disabal aqwalul wujuhi binti. Karena seseorang itu ketika mencintai, ya sebabnya dia akan ya, membenci akan kebalikannya. Kita senang gitu ya, orang ahli taat, ya. Enak kita kalau bergaul dengan orang-orang yang ya, banyak mengingatkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tenang, ya, orang tenang, nyaman, ikhtiar, ada berzikir banyak itu, bahwa dengan banyak berzikir mengingat Allah akan menenangkan hati kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang ahli maksiat, ya, banyak melakukan perbuatan maksiat, hati kita betul-betul ada nyaman, ya, nggak ada tenang di sini, semua. Bahwa istirahat fihi isul mahmulah wa madrulah. Maka dalam hal itu, ya, ketika berkumpul dari perbuatan yang baik itu, paling akan begitu min wajib wa baca. Maka ketika kita ya seorang itu memang akan ya, dia namanya manusia lagi lurus, keimanannya tidak taatnya lebih lurus. Tapi kadang-kadang ya lagi ada masalah, banyak marah gitu. Nah dia berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, imannya makin berkurang. Maka pada saat itu ya, itu ada dua sisi. Ketika seseorang melakukan ketaatan, kita cinta dia dengan perbuatan. Ketika dia berbuat sesuatu yang maksiat kepada Allah, kita juga benci akan perbuatannya. Tidak ada satupun manusia yang sempurna betul. Tetapi dalam hal ini, ketika kita bermuamalah dengan orang, itu sandarannya jelas. Apakah ini membawa kenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bagi
atuhibbul muslima islami, oleh karenanya ya kalian harus mencintai seorang muslim itu karena keislamannya. Mencintai ya, akan seseorang itu karena keislamannya. Ini yang paling kuat. Ya. Pada jemaah kalau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan haji atau umrah, akan bebas bermuamalah dengan saudara-saudara kita dan muslim. Nah, saya sendiri sudah merasakan bagaimana ya keislaman ini yang akan membawa seseorang itu ya sangat erat lagi. Diberikan bantuan al-muslim ikhwatun al-mu'min al-mu'min wal-jasadillah wal-mu'min dengan mengawet pada yang bersatu di atasnya tubuh. Jika ada satu bagian tubuh yang sakit, Rasul Jami al-Aqwa Bilpemiwa sahih, maka seluruh tubuh itu akan merasakan bagaimana sakitnya. Jadi sandaran kita mencintai seorang itu karena keislamannya. Bagaimana dia menjalankan Islam? Ya, itulah yang kita cintai. Seseorang itu ketika keislamannya bagus, itu jadi tujuan kita. Dan sebenarnya beberapa dulu dimaksiati, kita benci pada seseorang muslim itu karena perbuatan maksiatnya. Jadi seseorang itu ya bukan disadarkan kepada hal lain. Ya, kita cinta kepada saudara muslim karena dia banyak ibadahnya, punya jabatan, punya penduduk yang banyak, dan lain sebagainya. Itu semua itu karena dia. Tapi kalau dalam sandaran keislaman, maka itu kita jaga dunia. Bahkan sampai nanti di hari kiamat, sampai ke surga gitu ya. Bahwa agama seseorang itu bisa dilihat daripada pekerja. Ya kalau pekerja ahli maksiat, pasti ya sedikit demi sedikit ke bawah. Ya, kalau kita gaul dalam tempat parfum, sebagai gaulnya, kalau lagi yang sedikit, ya wangi baru dari mana? Buat dari tempat parfum. Ada kita dari semua tidak ada. Tempatnya memang wangi dari sebagainya. Tapi kalau kita bergaulnya di tempat kotor, tempat sampah, di tempat apa, ya tempat udah. Maka oleh karenanya kita mencintai seorang itu karena keislamannya, membenci seorang karena maksiat. Fatakun ma'hum ala halatul tawassi bainal imtiyaz wal istirsal. Ada seorang itu ada dua, ya kadang dia lurus, tapi kadang-kadang lagi keluar. Belajarnya dunia nanti apa namanya lenjeng ya lalai. Maka oleh karenanya ya ketika dia lalai kita ingatkan ya jangan sampai ini setelah sholat terus maksiat jalan, ya sholatnya rajin jalan, ya maksiatnya terus,
yang minum juga, artinya diakui itu sesuatu yang hak dengan sesuatu yang batil. Perbuatan ketaatan dengan kemaksiatan. Oleh karenanya Muhammad yudirok anhu majrok al-aqwa alladhi melakukan menghadap alaihi Allah hina idin al-qumar wasud. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, ya kita bilang lalai, akhirnya dari tadi, gitu ya, tobat, bersali, ya. Maka dalam hal ini kita tutupi akan ya auratnya, akan aib-aibnya. Ada kan ya, seorang yang sudah berhijrah, yang sudah memperbaiki, sudah taubat, ya, sudah taubat, kemudian dia ngajak rumah tangga misalkan, maka jangan dituntut itu masa lalunya lah. Dan sekarang dia harus sekarang dia ramai orang dunia telah mabuk, dunia utang, namanya ini dan lain sebagainya. Jangan tutupi, karena dia berlaku, dia berlaku, dia salah, dia bertobat, dan ngomong lagi. Faidah asrofu al maksiyah pada budaya min izhar athar al-bukti wal aqrar anhu wa tabar. Tapi kalau dia terus dalam keadaan bermaksiat, ada tobat gitu ya, malah melenceng, malah makin jadi berbuat maksiat, ya, maka harus kita tunjukkan akan kebencian kita, ya, kepada perbuatan tersebut, bertabakur, kemudian menjauhinya. Nah, kita bangun dan tidak, ya, maksiatnya makin jadi, begitu ya. Ya, perbuatan maksiat malah terus dilakukan. Udah, ya, kita benci perbuatannya, kita jauhi. Ya, nanti kalau yang tadi masih bisa, ya, dia menyesali akan perbuatannya, kemudian ya bisa diajak kembali, gitu ya. Tapi kalau maksiatnya makin menjadi dan ada pengaruh itu, ya, terus dalam lumpur kegelapan dalam kemaksiatan, lebih baik at-tabaud, menjauhinya. Dia memang rasa, ya, kemarin itu bagaimana ya, dia mikir, ya, temannya dia pada menjauh, kenapa? Dia sudah mulai banyak ya, meninggalkan perkataan kepada Allah, berbuat dalam maksiat, dia mikir, ya, semoga dapat hidayah kembali untuk taat, untuk ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai pembelajaran, dibilang ya, dinasihati ya, gitu ya, ada benar, tidak. Akhirnya, ya, ketika hal itu dilakukan, maka Ditutup ini. kita tinggalkan, kita jauhi, biar dia merasa bagaimana bahwa apa yang dilakukan itu salah. Waqatil qaul lahu, berkata yang tegas kepada dia, berbuat maksiat, udah tahu dibilangin gitu ya, ini perbuatan dosa yang dilakukan lagi, tidak ada yang benar. Kalau itu tinggal, serah mau masuk neraka, gimana gitu ya, ngomongnya kencengin gitu, ya. Udah bilangin, gue bilang yang baik-baik, kalau masuk itu silakan, ya jalan lu. Kalau neraka jangan ajak gua, selalu masuk di neraka. Ngomongnya tegas apa? Kalau dibilangin secara kita namanya teman, namanya
ya tapi yang kayak ngobrol udah masa itu ya matang udah agak udah kabar udah ya pilihan kamu kalau kamu tetap dalam kemaksiatan ya saya sudah menyampaikan pada kamu saya kuasa ya ajak kamu ya kalau mau seperti itu sudah ya jangan berarti saya lagi saya tidak akan ada biar dia merasa apa bahwa apa yang dilakukan itu salah di depan. Ada banyak orang yang ya kalau orang salah tahu dirinya salah dia akan bertobat. Yang repot dia salah tapi dia nggak tahu bentuk kesalahannya dia terus itu susah banget dibilang ya, orang tahu itu. Dia tak tahu ngomong tegas pada orang tersebut. Hasba gorzil maksiyah wa hibbiha. Sebagaimana ya, tegasnya terhadap perbuatan maksiat. Ya. Jadi bilang ini perbuatan maksiat udah ya ngapain lagi dibilang-bilang kemudian itu kali-kali sampai ya, capek kita udah tinggalin aja ngomong secara tegas tinggalin daripada nanti ya kitanya juga apa namanya merasa lelah nanti bisa kita membawa dalam perbuatan maksiat. Serahkan juga udah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Kita kalau kamu menakut ke dalam motor, yang hidayah syah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sesungguhnya Allah itu memberi hidayah kepada yang Allah inginkan. Serahkan kepada Allah yang belum berusaha capek ngomongin, yang terserah bagaimana, yang iman masyarakat, ya lakuin terserahmu, ya udah capek lagi ngomong begitu. Jangan merasa lagi bahwa perbuatan yang dilakukan salah, dia bertaubat, pasti nanti akan dekat dengan kita. Kalau sudah bertaubat, bagaimana sikap kita? Patuh adalah selalu dalam ya, kebaikan, dalam ketaatan. Ya. Nah ini yang penting bahwa kita mencintai seseorang tadi karena keselamatannya. Demikian juga kita membenci seseorang itu karena ya, kemaksiatannya, ya, bukan hal lain. Nah itu harus menjadi pegangan kita. Wa'lam anal mukhalifah li amrillahi ta'ala kal-ahsanin. Ketahuilah bahwa orang yang berselisih, ya, orang yang menyelisihi akan perintah Allah ada beberapa macam. Yang pertama ahaduna, yang pertama adalah ayatuna kafir, orang yang kafir tidak mau yang menerima risalah, tidak mau menerima risalah Islam bahwa Allah itu adalah Tuhan, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini orang kafir. Ya. Fa'ikana harbiyan bahwa mustahikun lil-qatli wal-irdad. Kalau kafir yang kafir harbi oleh Israel, ya,
bahwa mustahil pun dari konflik boleh dibunuh. Karena orang Israel dari zaman Ordo dia mendirikan negara Israel dari 60-an itu bikin perjanjian ratusan bahkan ribuan yang namanya perjanjian. Dia bikin janji sendiri, dia yang mengingkari pelanggar yang belum lama udah apa nih ya ucapan senjata malah bom besoknya ratusan orang mati kagak bisa mereka ini. Maka dalam hal seperti ini ya mereka itu berhak untuk diperangi ya. Walaysa ba'da hazaini ihana, bahwa hal itu ya kita rendahkan mereka karena kafir itu tidak bisa diajak kompromi. 11-12 ya. Sama Trump ya lucu dia bagaimana ya itu tidak bisa dari kompromi ya. Akhirnya kemana-mana beliau dia yang lakukan ekspansi atau penyerangan agresi ke negara lain, efeknya seluruh dunia ini. Ya. Maka model begini tidak bisa. Orang yang udah ngomong, ya, bikin perjanjian, boleh bunuhin dia. Ya, ya lu bunuhin gua. Nah, namanya perjanjian. Bunuhin dulu. Giliran dia menyerang negara lain, dibenarkan. Satu negara, ya, karena ya, mempertahankan wilayahnya disalahkan. Ini nggak boleh kembali nuklir, tapi dia punya nuklir. Gimana? Artinya orang sepadan kalau pakai perjanjian itu nggak boleh, itu nggak boleh. Itu namanya adil pas. Ya, kalau ente boleh, anda nggak boleh, lakukan pakai perjanjian. Ya, tapi disaingi dan sebagainya. Nah itu namanya kafir hati, boleh dipanggil. Gitu. Wahkana damiyan pada yajuzu izahu illa bil-iqrar. Tapi kalau kafirnya kafir ini itu orang-orang kafir yang tidak bersama kita, tidak menyakiti kita. Ya. Mereka hidup di antara kita, maka itu tidak boleh disakiti. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man ada dunia atau adari, barang siapa yang menyakiti orang kafir sini sama saja menyakitiku. Bukan Rasul. Jadi orang Islam itu tidak a priori, artinya kalau tidak Muslim dia akan memusuhi semuanya. Ya. Orang kafir tidak juga, tidak semuanya. Ya. Harus dibunuh, harus diperangi. Kalau orang kafir yang berdampingan dengan kita, kalau kita negara Indonesia atau Muslim harus Islam, ya ada agama lain. Ya. Nah ini ketika mereka tidak memerangi kita, hidup berdampingan dengan kita, boleh itu disakiti. Ya, nyata kita bersini itu bahkan Rasulullah SAW bersama saja menyakiti Rasulullah SAW bersama itu. Bersama Islam. Maka tidak boleh itu. Tapi aliran anu kita cukup menentangnya, ya. Walaupun dia tidak bagian dengan kita, laku dihukum, menihati. Kau boleh bergaul dengan kita, ya. Anda boleh yang bergaul dengan kita,
kita bergaul dengan Anda, kita sama-sama menjaga pergaulan. Tapi harus dipegang keyakinan saya dan keyakinan saya, keyakinan Anda, keyakinan Anda. Ya, saya hidup itu anak nggak perlu datang ke rumah saya. Ya, karena Idul Fitri, kemudian juga kalau Natal saya juga nggak perlu datang ke acara Anda, atau acara Waisak Anda, atau acara ya Nyepi Anda. Udah baik. Ya, kecuali kalau pejabat negara, dia bukan wakil sebagai apa namanya, ya, individu mewakili negara, gitu ya. Jadi jangan salah kalau presiden menteri datang ke acara Natalan, karena dia sebagai perwakilan negara, bukan perorangan. Kalau bukan ada, dia tetap hadir. Nah, itu baru apa kapasitasnya, gitu. Maka dalam hal ini, ya, orang-orang kafir di sini nggak boleh ya, kita sakiti. Akan tetapi, ya, berkaitan dengan keyakinan sudah selesai, tidak usah dibahas. Ya. Karena keyakinan kita dan mereka berbeda. Buat akhir lahu, buat lahu, tidak ada kori. Ya, hinaan mereka karena akidahnya yang sama. Ya, walaupun mereka lagi di sini dalam urusan keyakinan, dalam urusan etikot, ya, kita berbeda. Ya. Sama-sama berbuat baik, silakan. Tapi dalam perkara keyakinan kita berbeda. Saya menyembah Allah yang besar, Allah yang tunggal. Ya, Anda menyembah Tuhan yang Anda sembah. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu ketika sebelum ya dakwah secara terang-terangan, gitu ya, dikasih apa namanya opsi. Ya, karena Muhammad dikasih opsi. Gantian setahun saya ikut ya virtual agama Anda, yaitu Islam, saya lagi hadir, saya laksanakan. Tahun depan Anda ya, kalian orang Islam dipikir ya kepercayaan agama kami menyembah Tuhan. Nggak mau semua, lalu diukur. Kalau dia walaupun hidup bergantian, beda, beda. Tahu kopi. Waktu wilayah itu bisa, jangan juga kita tahu dia non Muslim. Perbuatan salah, wanita itu, wanita salah, ini dalam wanita. Ini assalamualaikum duluan, assalamualaikum, wanita. Pakai salaman, dan bagian lima audata, gitu. Assalamualaikum itu salam untuk para muslim. Ya, khusus maka kita tahu orang muslim bertemu semua itu kenapa? Belum sampai salah. Ya, apa kabar? Ya, pagi, siang, sore, malam begitu. Silakan selamat pagi dan sebagainya. Kalau orang muslim, kalau muslim assalamualaikum. Oke. Tapi kalau kita dimulai dulu orang yang muslim ucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Kenapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gimana? Jawabnya waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Kita ambil sini. Ya. Waalaikumsalam. Nah ini harus kita bisa memetakan mana yang bersifat ya, hal ya, ketauhidan keyakinan kita dengan apa namanya untuk muamalah. Saya dulu waktu S2 ini kampung ada orang muslim, ada non muslim. Ya.
sekelas saya itu sekolah kelasnya kebetulan orang hitam negro, ya, dia Nasrani, kelasnya Nasrani, karena ya, negara bahasa Arab, jadi pusat umum. Ya udah interaksinya, ya bahasanya bagus kan, dia bahasanya bagus, tapi ada Nasrani. Lamaran cuma lamaran ya, urusan kuliah doang, selebihnya ya, laku di buku. Makanya harus kita kuatkan, bahkan kepada kami di sini sekalipun bahwa kita keyakinan kita dan keyakinan dia berbeda. Kalau berbuat baik, ya selalu memberikan hadiah, biasanya, tapi kita yakin ya bahwa sesuatu yang dikonsumsi dan sebagainya adalah yang dibolehkan dalam tanda kutip. Berarti sudah jelas maknanya. Tapi kalau tidak jelas, subhat dan sebagainya, ya udah besar. Ya, karena tahu misalkan dia mengkonsumsi sesuatu yang haram atau tidak, yang pasar, orang-orang yang non-muslim yang konsumsi sesuatu yang diharapkan, ya itu luar biasa. Misalnya saya pernah ceritakan orang muslim kalau berbiasa makan ya, di dua nyambel itu nyambelnya itu pada dirinya maka dalam hal ini kita harus hati-hati kalau bersifat kasih buah ya silakan. Tapi kalau makanan ya silakan diminum dulu. Tapi kalau makanan halal, tapi kalau dia masak tidak halal ya dulu. Takutnya nanti masaknya sama dan sebagainya. Nah ini yang terjadi karena masalah keyakinan. Jadi kalau masalah keyakinan tidak ada toleransi. Ya harusnya langsung dihukum bolehnya. Wal qawla al-kafu an-muqarratihi wal mu'amadatihi wal muwaqqiratihi. Maka lebih utama orang-orang muslim ini ya kita jangan sering bercampur, ya, jangan sering bercampur, jangan sering ya berinteraksi, ya sebenarnya aja gitu. Ya, biar baik kita berdiam dulu lah, jangan diadain apa-apa. Ya, kita jagain anak kita sampai ya, anak kita satu kita ada yang benar-benar tidak dan harus bilang bersama. Yang paling gampang orang perempuan ya dia ya kalau teman sama ya kalau jenisnya laki mereka dia muslim dia kalau tanggung jawab kepada kita dia punya akhirat untuk menjadikan sampai ya karena terbiari beramal berinteraksi dengan mereka kita jaga ya. Jangan sampai ya, kita kecolongan ya. Karena banyak ya misalnya orang yang awal banyak juga orang yang dirimutkan gara-gara bermuamalah ya dengan mereka dikasih kebaikan, dikasih apa, dikasih hadiah dan sebagainya. Anak sekarang pikirannya pragmatis, yang untungnya itu yang diikutin. Ya. Maka harus ada unsur akhlak sejak dini ya kita ajarin akidah agama kita. Kalau nanti dia ya melenceng akan kembali lagi. Dan kita doain buat kita. Ya. Maka dalam hal ini jangan banyak berinteraksi atau yang dijadikan media akhlaknya nanti lama takutnya dunia dan akhirnya berubah tidaknya ketika yang ada sebagai orang tua
kita nasihatin terus. Kalau kamu pun tadi bilang waktu Muslim kita jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim. dia seorang Muslim. Tidak ada kejadian sekarang paling gampang itu dengan perkawinan. Banyak orang yang menikah karena perkawinan. Ya, yang sering tidak menjadikan mereka menikah dengan interaksi. Kalau akhirnya kuat ya silakan. Kan ada ustaz-ustaz yang punya fondasi. Makanya jauh sama orang-orang Muslim itu mereka berbuat. Malah dia bisa saja orang hasilnya bisa mendapatkan budaya Islam. Tapi kalau ya, seperti kita, kalau sering kalau apa dan sebagainya nanti, ya kita mengenakan dan sebagainya kenapa? Kalau menjadi muslim lebih baik, kalau menurut saya yang muslim dari yang lain, akhirnya gara-gara seperti itu menjual kita. Kalau benar ya. Kemudian makhluk hadis besar dari berarti bisa kembali makhluk dan sekitar. Kita tahu yang orang yang Muslim boleh kita berbuat dari Islam. Apalagi masuk kategori Muslim yang harus kita lindungi. Tapi di sini saudara-saudara kita itu mereka bagaimana susah. Ini itu manusia banyak, tapi yang lain masih sama. Karena habis ini, yang bikin haji apa, diperangi orang ya Hindu yang besar. Nah itu berbeda dengan Hindu yang ada di dalam dunia. Tapi biasanya kalau Muslim yang mayoritas dia akan melindungi. Tapi kalau minoritas tidak bisa menjaga habis. Maka jangan sampai menjadikan mereka teman dekat, ya, jadikan mereka ya tempat untuk kita berbagi, sharing dan sebagainya. Ya, pasti ada. Tapi apa? Akidahnya nanti yang ya, kekuatan, nggak kuat dia tentu banyak berbagi. Jadi yang menyebabkan apa? Perbuatan maksiat bahkan bisa murtad. Ada yang ngaku mantan ustaz ini Sarifuddin Ibrahim. Sarifuddin Ibrahim sekarang di dunia agungnya. Jadi waktu gimana? Pemulung kan mereka. Pemulung kan tinggal. Artinya banyak orang yang masuk ke dalam agama kita itu melalui proses berpikir. Maksud jauh-jauh di dalam negeri orang yang masuk Islam rata-rata yang melalui proses berpikir dia membandingkan. Karena dia yang melakukan pendidikan itu ada susah. Tak tahu. Jadi apa? Apa ini? Apa namanya jalur psikologi? Ya, bisa membandingkan. Ya kalau agunan dengan agunan, apa ini belum? Ya apa selama tahu bentuk apa namanya penyimpangan orang-orang ini? Ya. Tapi kalau yang murtad rata-rata perasaan, ya dia kecewa dengan ini. Dan Islam digambarkan orang tersebut. Ketika
ada ya tokoh agama mana yang berbuat begini, apakah itu gambar dari Islam? Tapi tidak. Ya, berlaku kiai dan sebagainya. Aku sudah itu perbuatan yang salah. Tidak merepresentasikan, menggambarkan ulama. Ada begini orang ini. Ternyata bukan. Ya itu dia buat model tempat seorang mungkin. Ya, bilang kiai, ajar kagak, ya, punya hidup dengan kagak, panggil kiai. Padahal kalau dari tempat doang, buat jadi pesantren, tempat rumah tabib dan lain sebagainya. Tidak menggambarkan, itu kecewaan. Ya. Ada yang pulang umroh, katanya, akhirnya mutat. Ibunya cetek. Ya, ternyata seseorang itu bisa terlihat itu. Bagaimana proses berpikir? Jadi banyak orang-orang yang masuk Islam itu melalui pemikiran yang mendalam, melalui ya, proses yang panjang, dan akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Nah, kalau itu tahun-tahun dulu masih banyak yang namanya orang masuk orang murtad itu karena ideologi, Iya. banyak ya. Di kampung-kampung Di sebuah bumi ada yang namanya cukup banyak misalnya. Kalau di Jawa Tengah itu misalnya itu ada ya. Ada ya dibagi ya berapa lulus dibagi tidak memang ya masalahnya seperti di sini tidak melalui proses dalam Islam itu kita di apa datang dulu apa ada tidak berpikir Allah pun pertama buat kalian berpikir disuruh berpikir kita dalam Islam ya. Maka banyak sekali sekarang ya, banyak orang di mana-mana masuk Islam akan melihat akan kebenaran cahaya Islam. Ini harus kita jaga. Jadi jangan berpikir karena mereka tidak berbuat baik sekarang. Tapi juga banyak di negara-negara Eropa, di Amerika, dan sebagainya, orang yang berpikir sebagai seorang Muslim, akhirnya banyak belajar dari mereka. Mengapa Anda ya lebih baik, mengapa Anda ya melakukan hal-hal ini kepada perintah, akhirnya pesan dan akhirnya tertarik untuk belajar Islam, mereka mempelajari dan akhirnya masuk Islam. Sekarang banyak seperti itu. Ya. Kita di sini, ya, kalau bilang kami, apalagi anak muda di kampung ini ya, dia kan muslim apa, membuat nomor sesuai dengan memimpin atau kami sudah. Ya, maka kita jaga jangan sampai ya, seperti kita lakukan perbuatan besar karena bermanfaat. Jadi pelajaran yang harus ambil di sini bahwa ya, kita mencintai seseorang itu betul-betul karena ketaatan. Kemudian juga kita ya, memusuhi atau membenci seseorang itu juga dapat kan? karena Allah, karena perbuatan maksiat, karena orang takdir, ya kita silakan berbuat yang baik dengan mereka. Tapi kalau aku ada dua lagi, kalau aku hati, ya mereka memerangi kita, kita lagi. Tapi kafir yang mereka hidup berdampingan kita, saling melindungi dan saling itu belum masuk. Ya, kita
baik, yaitu dalam usul akidah stop, selesai. Ya, tidak ada ya, yang perlu dilakukan. Ya, kalau sudah kaitannya dengan akidah. Enggak, misalnya mungkin masih kita pada malam ini. Kalau kita sama. Tentang hal kedua kita punya langganan, punya teman kerja. Manusia tapi setiap telepon itu masih assalamualaikum. Nah itu kan ya pemilihan ada lagi salah itu satu. Jadi bukan dimana karena setiap telepon pasti ucapnya gitu. Assalamualaikum. Di itu satu. Kemudian setiap kita lagi ngaji ajan, ya kita akan jawab apakah itu boleh ya kalau tadi jawab ajan. Baik, yang pertama kalau muslim, kalau tadi kan belum tahu, kalau udah tahu nih. Dalam kitab ini kalau orang muslim ucapkan salam berkat, jawabnya malaikat. Malaikat. Dapat salamnya, malaikat serta malaikat. Sampai itu malaikat. Sampai itu berarti malaikat. Iya, kenapa? Benar ada juga. Tadi jawab malaikat. Itu ada dalam yang bahasa kita ini. Artinya kecelakaan berarti ya malaikat. Apa? Kecelakaan berarti ya kecelakaan. Tidak, malaikat itu dan untukmu. Apakah itu? Begitu. Malaikat. Oh di sini malaikat kecelakaan berarti. Dan waalaikumsalam. Waalaikumsalam dan bagi kalian adalah keselamatan. Kalau malaikat dan untukmu, udah itu. Dan tambahnya lain gitu. Perbedaannya berapa? Malaikat dan untukmu, udah selesai. Ya, udah malaikat. Kecuali asammu alif. Kalau semua alif racun buatmu. Ada yang lebih ya, kalau itu yang berharbi gitu ya, yang ketika Rasulullah ya di apa namanya diharbi dan disumpahi orang-orang kafir. Nah kalau rekan kita tegak dan sebagainya, jauhnya malaikat itu malaikat dan untuk apa? Nah, semoga Allah masih hidayah. Ya, malaikat kan malaikat dan atasmu dan untukmu. Ya, ada tambahan itu. Dia kita bikin malaikat ya. Jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat ini ada apa? Malaikat itu lah. Balik alam juga ada ambil itu. Ini nyamar itu juga. Balik alam. Waalaikum. Soalnya batin. Balik alam. Dengan dengan ini sebutnya waalaikum. Waalaikum. Mungkin waalaikum. Apa itu? Jawabannya amat. Aja. Ini yang belajar juga. Karena mereka mengucapkan hal tersebut biasa saja. Ya. Tapi dalam hal ini kaitannya ya. Bahasanya yang diajarkan, maka kita tidak mampu salah itu salah usul kemudian sudah mungkin